acara pada siang hari ini, yakni tentang storytelling. Apa itu storytelling? Iya, storytelling itu adalah beliaulah pakarnya mengenai trauma healing atau tentang bagaimana mengajak kita bisa berbahagia atau bisa meringankan pikiran kita, merilekskan pikiran kita. Ya. Saya pantun sedikit, makan stroberi di siang hari. Akan kita undang Kak Jani dan Kumi di Masjid Anggrek Sari. Kita jemput Kak Jani dan Kumi. Adik-adik bisa melihat kehadiran Kak Jani dan Kumi di siang hari ini. Kita jemput Kak Jani dan Kumi untuk bisa ke depan. Baik, biasanya kalau sama anak-anak sebelum ucap salam Kak Jani bilang lomba duduk yang rapi. Karena di sini mantan anak-anak jadi nggak usah ya. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Doanya Nabi Musa, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berkumpul di tempat yang luar biasa. Semoga Allah mudahkan kita nanti berkumpul bersama-sama dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Salawat kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa berjumpa dengan Rasulullah, bisa menatap wajah Rasulullah dan diberi syafaat oleh Khalil Rahman. Siapa? Kekasih Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama Kak Jani mau mengucapkan terima kasih buat guru-guru, ustadz, kiai, aparatur pemerintahan, ketua dewan kemakmuran yang mohon maaf belum bisa Kak Jani sebutkan satu persatu, ustadzah, namun tak mengurangi rasa hormat dan tadim Kak Jani. Senang rasanya bisa hadir di sini, bertemu, bersilaturahmi, berjumpa dengan semua yang ada di sini. Biasanya ketemu sama anak-anak di TPQ depan situ ya, tapi hari ini ketemu sama orang-orang tua yang hebat, yang mau berubah, yang mau menyambut semangat bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya setiap langkahnya diberkahi Allah. Amin ya robbal alamin. Baik, bicara tentang dongeng, ini suasananya agak beda ya. Kemarin dari hari, ini udah hari ke-7 Kak Jani di Batam ya, alhamdulillah ketemunya anak-anak semua. Tapi hari ini spesial ya, ketemu mantan anak-anak semuanya ya. Baik, biasanya kalau pas mau dongeng Kak Jani keluarin suara-suara ya Bapak Ibu ya, suara-suara helikopter, suara-suara tembakan. Tapi kalau Kak Jani keluarin boleh nggak ya kira-kira ya? Boleh ya, kan mantan anak-anak ya, soalnya pernah jadi anak-anak ya. Dongeng itu memang bagus buat semua kalangan, buat anak-anak, buat orang tua, semuanya bagus ya. Biasanya Kak Jani selalu bilang sama anak-anak, ada yang tahu tadi Kak Jani kesini naik apa? Lalu anak-anaknya bilang, ada yang bilang naik pesawat, ada yang bilang naik motor, ada yang bilang naik mobil. Lalu Kak Jani bilang, Kak Jani berangkat ke sini naik helikopter, tarik gasnya, baling-balingnya berputar. 1, 2, 3. Ternyata sama fokusnya ya. Bahkan yang belakang, iya nggak apa-apa ya, hiburan ya kan. Baik, lalu Kak Jani sampai dengan helikopter, alhamdulillah sama anak-anak biasanya. Lalu ucapkan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Bisa kayak gitu, karena kita nggak bisa ngomong langsung kepada anak-anak. Jadi harus kita puter-puter imajinasinya anak-anak dulu. Nanti ketika sudah dapat, baru Kak Jani sampaikan pesannya. Ya, dongeng itu memang baik untuk semua. Alhamdulillah, memang ini
Kota Batam ini termasuk kota yang rutin. Alhamdulillah Kak Jani diizinkan hadir bersama Ustadz Zainal membersamai penggalangan donasi untuk para penghafal Quran yang tadi mungkin sudah disampaikan sama guru-guru kita ya Bunda ya. Alhamdulillah Kak Jani dongeng memang berawal dari tahun 2018 Kak Jani hadir di Batam sampai saat ini masih diamanahkan. Alhamdulillah sudah banyak ketemu anak-anak di Batam ya. Alhamdulillah menghibur mereka dalam bentuk dongeng, dongeng edukasi. Kak Jani nggak sendiri ke sini ya Bunda ya, Yanda ya. Kak Jani bawa sahabat, namanya Kumi ya. Siapa namanya? Kumi ya. Kumi ini sahabat Kak Jani yang menemani Kak Jani di Batam. Tidurnya bareng Kumi, naik pesawatnya bareng Kumi ya. Terus jalan-jalannya bareng Kumi. Yang di rumah kadang suka iri. Dia bilang enak banget Kumi diajak jalan-jalan, tapi yang di rumah nggak pernah diajak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini bentuk edukasi ya. Ketemu sama anak-anak keliling, alhamdulillah. Kak Jani ambil boleh Kuminya boleh, boleh ya. Ini adalah alat bantu media Kak Jani ketika Kak Jani mau dongeng. Boleh anak-anak semuanya ke depan kalau ada anak-anak ya. Baik. Iya boleh. Namanya Kumi, nama panjangnya Kumi Nurjannah. Oh enggak ya. Baik, ini Kumi sahabat Kak Jani, ini boneka. Kebetulan Kak Jani satu komunitas sama Karya Enes. Masih kenal sama Karya Enes? Masih, boneka Susan ya. Sama almarhum Pak Gatot Sunyoto. Kenal Pak Gatot Sunyoto? Iya, Kak Jani satu komunitas, cuman beliau sudah dipanggil Allah lebih dulu ya. Kalau di dunia dongeng ada namanya Kak Kusumo. Yang pakaiannya putih-putih yang dulu kalau tampil suka di TPRI, Kak Kusumo. Itu beliau juga satu komunitas, guru Kak Jani, senior Kak Jani. Cuma beliau sudah lebih dulu dipanggil Allah ya. Baik, ini sahabat Kak Jani, biasanya Kak Jani masukkan dari belakang. Ini sebenarnya nggak sopan ya, tapi nggak apa-apa karena ini boneka ya kan. Kak Jani masukkan, lalu Kak Jani taruh sini. Biasanya kalau menghibur anak-anak kayak gini aja ya. Biasanya Kumi, iya di hadapan kamu ini banyak anak-anak. Anak-anak, iya coba kamu lihat. Anak monyet, bukan. Kalau sama anak-anak edukasinya kayak gitu. Anak tuh harus yang bener-bener ada yang beda dari mereka. Lalu ketika bonekanya keluar, lihat. Di sini banyak kan mantan anak-anak, lihatnya yang baik. Tuh lihat, Kumi, Kumi. Kok malah diam? Kumi. Tapi memang kayak gini Kumi suka kayak gini Bu. Nunggu beberapa detik. Padahal tadi pas di jalan Kumi bilang dia semangat banget mau ketemu Bapak Ibu yang ada di sini. Tapi sekarang Kuminya malah diam aja ya kan? Kumi? Kumi? Ya udah nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Jadi boneka ini media. Dongeng itu sebenarnya penyampaiannya kita ngobrol kayak gini. Kak Jani ngobrol depan sini diizinkan. Sebenarnya sudah dongeng ya, tapi boneka inilah alat bantu media agar apa? Anak-anak semuanya senang. Dan biasanya kalau ketika Kak Jani mendongeng, yang ditungguin siapa? Ini. Dan ketika mau pulang, yang didadain siapa? Dada Kumi, dada Kumi. Kak Jani enggak didadahin. Apalagi di rumah ada sahabatnya Kumi, namanya Pongo. Pongo itu boneka orang hutan. Kadang kalau mau pulang, yang disebut siapa? Dada monyet, dada monyet. Itu sahabat Kak Jani namanya Pongo. Ada lagi sahabatnya Pongo, namanya Uplis. Ada Neo, ada Doki, ada Mona. Ada 7 sahabatnya Kumi di rumah. Jadi Kak Jani adalah laki-laki yang suka main boneka ya. Tapi alhamdulillah lewat boneka Kak Jani bisa keliling, bisa ketemu anak-anak, trauma healing ketika di lokasi bencana, tsunami, waktu di Palu, di Lombok, di Aceh, hibur anak-anak dalam bentuk dongeng. Sebenarnya cuma Kak Jani gerak-gerakin aja itu, anak-anak semuanya merasa terhibur karena ketika mendengar suara teriakan ketika tsunami, gempa itu anak-anak dahsyatnya luar biasa. Hatinya, pikirannya, semuanya merasa ketakutan. Tapi ketika ada yang datang, pendongeng, menghibur pakai boneka, itu alhamdulillah bisa menjadi obat buat mereka yang ketika di lokasi bencana. Alhamdulillah dongeng bisa membawa Kak Jani keliling ketemu sama anak-anak. Ini boneka yang suka ikut Kak Jani menemani. Kumi, iya. Kumi, sebentar lagi kan mau puasa. Iya.
Kamu tahu nggak? Puasa itu ada di rukun Islam. Iya. Rukun Islam yang keberapa? 3, oke. Yang keempat juga boleh. Iya. Coba Kak Jani mulai duluan, nanti kamu lanjutin. Iya. Coba. Apakah arti puasa? Puasa tidak makan. Iya. Puasa tidak minum. Iya. Dari subuh sampai pagi. Bukan sampai pagi. Dari subuh sampai maghrib. Inilah contoh pemain boneka yang kita kenal dengan nama ventriloquist. Bonekanya namanya ventriloquism atau sulap suara, berbicara tanpa menggerakkan bibir. Dari mana suaranya, Kak? Dari perut, ya. Belajarnya ada, pelatihannya ada, sama teman-teman tentunya, sama karya NS tentunya, dan Kak Seto pun juga sama. Kak Seto main boneka, ya. Cuman Kak Seto lebih sering tidak mengeluarkan boneka, tapi Kak Seto juga main boneka karena kami satu komunitas sama Kak Seto, ya. Baik, Kak Jani simpan dulu bonekanya, ya. Oke, simpan dulu bonekanya. Lanjut, karena ini Kak Jani diamanahkan untuk kata Ustadz Zainal, Kak Jani buat sharing, buat hiburan aja di sini. Baik, insya Allah Kak Jani mau bercerita, ya, sedikit dongeng tentang Ramadan. Ramadan, ayah bunda, yang kita tunggu-tunggu selama 11 bulan nanti akan datang, nanti akan hadir. Kita sambut dengan semangat, dengan ceria. Kenapa sih bulan Ramadan bulan yang sangat mulia? Karena ada turunnya Al-Quran. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Muhammad Al-Amin sebelum turunnya Al-Quran sedang berdiam diri, sering berdiam diri tahanus di atas puncak Jabal Nur, di dalam sebuah goa yang kita kenal dengan nama Goa Hiro. Muhammad Al-Amin berdiam diri. Lalu kemudian di langit ada sebuah cahaya yang turun dengan cepat. Cahaya itu cahaya dengan 600 sayapnya, dengan kerincing yang gemuruh. Malaikat Jibril datang menemui Muhammad Al-Amin yang sedang berdiam diri dalam Gua Hiro. Lalu kemudian wujudnya berubah seperti manusia yang tampan, yang gagah, yang ganteng dan rapi. Lalu kemudian apa kata malaikat Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril berkata, Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Lalu Muhammad Al-Amin menjawab, Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca dan menulis. Lalu kemudian apakah menyerah malaikat Jibril? Tidak. Malaikat Jibril semakin maju ke depan, Muhammad Al-Amin mundur ke belakang, badannya sampai menyentuh dinding dari Gua Hiro. Lalu kemudian malaikat Jibril mengucapkan kalimat perintah yang berulang-ulang lagi. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Diikuti sama Muhammad Al-Amin. Lalu kemudian sampai ayat kelima. Dan Muhammad Al-Amin sendirian, ditinggal sama malaikat Jibril dengan cepat pergi meninggalkan Gua Hiro. Tangannya Muhammad Al-Amin gemetar, badannya panas dingin dan ketakutan. Lalu kemudian dia ambil kirba. Kirba itu tempat makanan dan minuman Muhammad Al-Amin yang terbuat dari kulit sapi, domba atau unta. Kalau di sini namanya Tupperware, ya Bu, ya. Kalau zaman dulu namanya kirba, ya. Lalu kemudian diambil kirbanya, keluar dari Gua Hiro, turun dari Jabal Nur yang bebatuan. Kalau dulu turunnya sampai berjam-jam, tapi sekarang kalau kita mau naik ke Jabal Nur, ke Gua Hiro, kalau nggak salah kurang dari setengah jam atau kurang dari sejam, ya. Turun, naik mungkin sejam lebih, ya. Dan kemudian sampai di bawah, Muhammad Al-Amin tangannya sambil gemetar. Lalu dia naikkan untanya, dia pulang ke rumah, dia ketuk pintu rumahnya, dia panggil istrinya, Khadijah, buka pintunya Khadijah, buka pintunya. Dibukakan pintunya sama istrinya Siti Khadijah. Lalu apa kata Muhammad Al-Amin? Jamiluni, jamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Diselimuti sama Siti Khadijah Muhammad Al-Amin. Lalu dibaringkan. Ketika Muhammad Al-Amin tertidur, tangannya gemetar, badannya panas dingin dan ketakutan. Pergilah Siti Khadijah ke rumah pamannya, namanya Waraqah bin Naufal, seorang paman yang matanya buta, yang rambutnya putih,
yang kulitnya keriput, yang masih lurus menjadi pengikut Nabi Isa. Lalu kemudian diketuklah pintu rumahnya Waraqah bin Naufal. Paman, buka pintunya paman, buka pintunya. Dibuka pintunya. Lalu apa kata Waraqah bin Naufal? Ada apa Khadijah? Ada apa? Kenapa kamu tampak bingung dan khawatir? Paman, suamiku ketika keluar dari Gua Hiro, turun dari Jabal Nur, badannya panas, dingin dan ketakutan. Ada apa paman? Lalu kata Waraqah bin Naufal, hadza namus, hadza namus. Ini seperti kisah Nabi Musa ketika menerima di Taurat, ketika menerima Taurat di Tursina. Khadijah, sudah kupastikan bahwa suamimu adalah seorang nabi. Seandainya mataku bisa melihat, tubuhku kuat, aku akan melindungi suamimu dari orang-orang yang berbuat jahat. Sebab suamimu nanti akan ada yang melukai. Karena Waraqah paham, seorang nabi pasti akan ada yang mau berbuat jahat. Lalu kemudian Khadijah mendengarkan Waraqah dengan seksama. Akhirnya Siti Khadijah pun pulang ke rumah. Sampai di rumah dia buka pintunya, dia lihat suaminya Muhammad Al-Amin tertidur. Badannya tidak gemetar lagi, badannya tidak panas dingin lagi. Lalu Khadijah tersenyum melihat suaminya. Ternyata orang yang selama ini hidup berdua dengannya, orang yang selama ini hidup bersama-sama adalah seorang nabi, nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini adalah kisah tentang turunnya Al-Quran yang pada malam ke-17 yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, yang malamnya lebih baik dari malam 1000 bulan. Kenapa bulan Ramadan bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat berkah? Karena apa? Karena bulan diturunkannya Al-Quran. Itulah kisah atau cerita tentang turunnya Al-Quran, tentang seorang nabi. Dan ternyata Waraqah bin Naufal adalah orang yang pertama kali mengakui bahwa Muhammad Al-Amin adalah seorang nabi akhir zaman. Bahkan Al-Quran itu lebih sempurna daripada Taurat dan Injil. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran firman Tuhan, diturunkan malaikat Jibril kawan, pelajari serta diamalkan. Taurat, Zabur dan Injil, Al-Quran penyempurnanya, kitab suci jadikan pedoman teman, pelajari serta diamalkan. Jadi Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal itu diturunkan pada bulan Ramadan. Baiklah ayah bunda, bapak ibu, ustadz, ustadzah, semuanya yang hadir, alhamdulillah senang Kak Jani bisa hadir di sini. Ini hari ke-7 Kak Jani, besok insya Allah hari ke-8 dan langsung pulang lagi ke Bekasi. Alhamdulillah, mohon doanya, makanya suara-suaranya agak-agak serak ini, mohon maaf ya bunda ya, semua yanda ya. Terima kasih Kak Jani ucapkan, senang bisa hadir di sini, senang bisa silaturahmi di sini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Kak Jani akhiri ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jani dan Kumi telah menghibur kita sejenak ya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dengan Kak Jani dan Kumi di lain waktu, dan kita juga bisa melanjutkan lagi acara pada siang ini. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di depan kita ada backdrop ini Bapak Ibu, ada tertulis door prize. Iya. Door prize. Bapak Ibu mau dapat semua tidak? Siap dapat door prize? Udah siap ke Tanah Suci? Kapan berangkatnya Ibu? Secepatnya. Ya, baik, kita akan panggil ya untuk di depan lagi Al-Mukarram Bapak Ustadz. Ya Pak Ustadz Ridwan ya, silakan boleh ke depan untuk bisa memberikan pertanyaan door prize ini kepada Bapak Ibu yang tidak, ini dari pagi sebetulnya ini ya, dari tunggu nih door prize-nya.
Silakan Bapak Ustadz Ridwan Effendi untuk bisa ke depan. Ya, silakan duduk Ustadz. Ya, siap. Baik, kasih soal. Yang ngasih pertanyaan Ustadz ya, untuk Bapak Ibu yang bisa jawab ya, nanti insya Allah akan mendapatkan voucher umroh ya. Nanti akan diserahkan vouchernya ya. Untuk apa? Untuk bisa menunaikan ibadah umroh ke tanah suci. Silakan Tafadhol. Siapakah nama Paman Siti Khadijah yang tadi? Yang Iya. mengatakan bahwa Muhammad akan jadi seorang Rasul. Ada ibu-ibu ini Ustadz yang jawab sebentar ya, saya kasih mic-nya. Bismillah, Murokah bin Naufal. Ya betul. Masya Allah. Farokoh bin Nopal. Ingat ya. Tabarakallah ibu ya, Masya Allah, benar Ustadz? Benar Betul, ya? betul. Baik, satu lagi nih. Lagi. Iya, Kak Jani silakan bisa ke depan memberikan pertanyaan kepada jamaah yang ada di sini. Tetap di depan Ustadz ya. Ya silakan Kak Jani Baik. untuk bisa memberikan pertanyaan. Baik, Kak Jani juga mau kasih pertanyaan apa nih? Oke, boleh ya Bunda, bismillah ya. Ayat tentang berpuasa ya, yang mungkin tadi disampaikan sama guru-guru kita. Bunda ada yang tahu? Boleh tunjuk tangan atau Ayanda? Tunjuk tangan? Iya, ada surah apa? Surah apa yang mengingatkan untuk berpuasa? Al-Baqarah 183, betul, alhamdulillah. Atau disebutkan bunyinya? Disebutkan bunyinya, Iya. boleh? Boleh, Afan? Iya, Mana aja Pak? yuk. Pastinya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Betul.